Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah meskipun wayai podo liburan, kita tetap ngaji buat libur. Meskipun wayai ditunggu di putu atau fakti, tetap ngaji luar biasa. Yang penting istiqomah, insyaallah kita dapat min alfi karomah, itu lebih utama dibandingkan dengan 1000 karomah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukrulillah la nikmatillah. Pagi hari ini kita ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ngaji bareng, mentadabburi Al-Qur'an. Dan ternyata kata Pak Dwi tadi, besok tanggal 20 Januari sudah 3 tahun majelis kita. 3 tahun betul keras nih. Alhamdulillah. Ternyata apa yang kita ikhtiarkan, diikhtiarkan menjadi berkah. Kalau nembe wingi gawe selong tahun. Ini kan ulang tahun nih. Pasti jarine meh gawe tumpeng. Mulainya 2022. Nah. Oh ya 6 daripada tahun. Berapa? 2 23 25 kan 23 22, 23, 24 3 tahun. 3 tahun nanti besok Januari 2025. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita ngaji dari awal sampai khatam. Amin. Gak tahu yang khatam duluan itu Qur'annya. Mudah-mudahan ya Qur'annya khatam plus kita dapat khatam husnul. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Di ayat ini Allah seringkali mengenalkan kepada kita, itu tidak langsung dengan namanya. Makanya di antara cara kita mengenalkan Allah itu lebih mengena itu kalau kita kenalkan dengan nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah sendiri pun ketika mengenalkan kepada manusia itu dengan sifatnya. Dan ini barokahnya kita umat Rasulullah yang diberikan Al-Qur'an. Itu gak usah repot-repot mencari Tuhan. Kata para filsafat, para filosof, yang ini dikutip dalam tafsir Al-Misbahnya
Pak Prof. Quraisy Shihab. Itu kata beliau mengutip daripada para filosof, bahwasanya tidak semestinya atau tidak semuanya subjek itu mencari objek. Kadang-kadang objek itu yang memperkenalkan diri kepada subjek. Jadi tidak semuanya kita manusia itu di dalam mengenal Allah itu dengan proses pencarian yang panjang, seperti proses pencarian panjangnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu kan diterangkan dalam Quran, ketika mau cari Tuhan yang sejati itu seperti apa, itu pernah kemudian mempersepsikan bintang-bintang sebagai Tuhan. Ternyata setelah bintang itu kok diteliti, ini kecil-kecil banyak, ada yang lebih indah lagi, yaitu rembulan. Atau ini yang jadi Tuhan, yang pantas jadi Tuhan itu adalah rembulan. Ketika rembulan itu kemudian tenggelam, kalah terang dengan matahari, maka Nabiullah Ibrahim pun kemudian mempunyai pikiran bahwa ini kayaknya yang pantas jadi Tuhan, sebelum beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi eksplorasi tentang Tuhan itu panjang. Mencari dan pencarian terhadap Tuhan itu adalah pencarian yang betul-betul panjang. Sehingga apa? Imannya Nabiullah Ibrahim, tauhidnya Nabiullah Ibrahim itu betul-betul luar biasa. Karena apa? Karena memang tauhid yang dihasilkan dari proses pencarian panjang. Nah, termasuk kita ini, hendaknya Islam kita, iman kita jangan Islam warisan dan jangan iman warisan. Orang tua kita Islam, ya alhamdulillah. Orang tua kita iman, sholat, rukuk, sujud, ya alhamdulillah, kita bisa ngikuti. Tapi kata guru-guru kita, kata para ulama mengatakan Islam kita hendaknya jangan Islam warisan saja. Sebab kalau Islam warisan saja itu sudah Islam, ya sudah, nggak ada proses pencarian sama sekali. Maka sangat berbeda dengan orang yang Islam imannya itu dengan proses pencarian panjang. Makanya kadang antara kita yang Islam warisan dengan orang yang baru masuk Islam, para mu'alaf itu semangat di dalam belajarnya kadang kita kalah. Karena apa? Karena mereka itu iman Islamnya adalah dalam proses, melalui proses yang panjang. Nah, kita ini kan tadi warisan. Ya seperti kita dapat tanah warisan, dapat bondo warisan, sama dengan bondo yang dicari dengan peras keringat banting tulang sendiri. Kira-kira cepet entek pun itu. Nah, biasanya kalau warisan itu ndang cepet entek. Tapi kalau pencarian kita kadang-kadang mau dicake ono rasa emane, ada rasa kita ini mencarinya dengan peluh, dengan kerja keras dan lain sebagainya. Nah, ini Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bertauhid, kenal dengan Allah itu melalui proses yang sangat panjang. Nah, alhamdulillah barokahnya kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanpa harus mencari, tanpa harus kemudian observasi dan lain sebagainya, Allah langsung mengenalkan kepada kita. Di antaranya adalah di ayat ini, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, ini adalah Allah mengenalkan kepada kita. Di ayat yang lain Allah langsung sebut nama, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah,
Sekali lagi, kita sudah dikenalkan oleh Allah. Allah mengenalkan diri kepada kita, sehingga kita nggak usah susah-susah. Tapi sekali lagi, kita harus tetap berusaha mengenal Allah dengan sedetail-detailnya. Mengenal Allah itu dengan sedekat-dekatnya. Karena ini kewajiban pertama kita. Kewajiban pertama kita itu ternyata bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Jadi kalau kita lihat di kitab-kitab tauhid, itu para ulama mengajarkan awwalu wajibil 'alal insan. Kewajiban pertama manusia itu apa? Ma'rifatul ilah bistiqoni. Jadi mengenal Allah dengan seyakin-yakin. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita bisa membaca Quran, bisa membaca alam semesta ini, bisa menggali apapun. Makanya semua ilmu apapun itu sejatinya bisa dijadikan sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita baca dalam kitab namanya kitab Syajaratul Ma'arif, itu kitab yang paling mudah untuk mengkaji dan memahami Al-Quran, yang ditulis oleh Al-Imam Izzuddin Abdussalam. Itu beliau punya gelarnya adalah Sultanul Ulama, jadi pemimpinnya para ulama. Imam Izzuddin punya kitab namanya Syajaratul Ma'arif. Di antara bab yang beliau tuliskan itu ada bab ma'rifatullah, bab untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang uniknya, beliau mengambil dalil agar kita ini bisa mengenal Allah itu dengan dalil yang sangat-sangat luar biasa di dalam Quran. Ini yang jadi dalilnya beliau. Kata Allah, Qulin zuru madza fis samawati wal ardh. Kata Allah, qul katakanlah wahai Muhammad, unzuru perhatikanlah, telitilah, belajarlah, madza fis samawat, apa-apa yang ada di langit, wal ardh, dan apa-apa yang ada di bumi. Artinya apa? Bahwa semua ilmu apapun dalam rangka kita ini mengenal alam semesta raya, baik langit maupun di bumi, itu sejatinya adalah bisa untuk menjadikan kita kenal dengan Allah. Cuman kadang-kadang kita tadi, kalau kita pengen kenal Allah harus dengan pelajari Quran saja. Enggak, itu tak. Harus dengan hadis saja, itu iya. Tapi ilmu yang lain pun, apakah itu ilmu astronomi, ilmu meteorologi, ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, apapun itu sejatinya adalah ilmu agama yang bisa mengenalkan orang kenal dengan Allah Subhanahu. Nah, ini yang salah, yang sering saya sampaikan, ada kesalahan mendasar di dalam persepsi kita. Seolah-olah kalau ilmu agama itu ilmu yang ada, yang hanya ada dalam Quran, dalam hadis. Sehingga ketika anak pengen belajar ilmu agama, misalnya nuwun sewu harus di pondok misalnya, atau sekolah-sekolah yang berlabel Islam. Ketika mereka yang sekolah negeri, sekolah umum, seolah-olah tidak sedang belajar agama. Nah, ini kesalahan yang paling mendasar yang ada di dalam kependidikan kita itu sejatinya itu. Karena apa? Efek dominonya itu sangat panjang. Ketika anak itu belajar yang menurut kita sekolah umum, kemudian dampaknya mereka ketika tidak sholat seolah sedang tidak belajar agama. Rasanya gampang saja kemudian meninggalkan sholat, meninggalkan syariat. Pun demikian gurunya kadang kalau yang ngajar matematika, ngajar
bahasa, ngajar kimia, ngajar biologi, itu seolah tidak punya tanggung jawab ketika anak itu tidak sholat atau meninggalkan sholat. Itu bukan kewajibannya saya, itu kewajibannya guru agama. Padahal apa? Semua orang yang punya ilmu punya kewajiban yang sama, yaitu mengajarkan anak untuk kenal dengan Allah, untuk menjaga syariat. Makanya zaman dulu ada seorang ulama yang namanya Imam Amudi, yang tiap harinya itu ngajar matematika. Jadi ngajarnya cuma matematika tiap hari, padahal beliau seorang ulama. Makanya kemudian matematika yang beliau ajarkan dijadikan sebagai sarana untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan berapapun angka itu pasti diawali dari angka 1. Berapapun angka dari ratusan, ribuan, miliaran, triliunan itu pasti diawali dari angka 1. Artinya apa? Alam semesta raya besar ini adalah dari ilahu wahid, Tuhan yang satu. Nah, ini sejatinya ini apa yang disampaikan oleh Imam Amudi itu selaras, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum, dan ilahnya mereka. Ilah itu adalah Rabb, Tuhan. Ilahnya mereka, yang saat itu tentu ilahnya mereka itu ada yang kemudian politeisme, bermacam-macam Tuhan, bahwa menganggap bahwa Tuhan itu harus banyak. Kenapa? Karena problemnya manusia itu banyak. Kalau Tuhannya satu nggak mencukupi, nggak bisa kelar. Tuhan banyak saja, urusannya manusia kadang-kadang nggak selesai. Itu logikanya mereka. Sehingga ketika disampaikan oleh Allah, dikenalkan dengan konsep monoteisme, Tuhan satu, itu mereka kayaknya nggak nyantol, nggak masuk logikanya mereka. Karena apa? Karena tadi logikanya mereka sudah kadung turun temurun punya persepsi Tuhan itu banyak. Dan dengan logika tadi, kenapa Tuhan itu harus banyak? Karena problem masalah manusia itu banyak. Jadi dikiranya Tuhan itu seperti menteri, menterinya tambah akeh. Alasannya apa? Urusannya bangsa Indonesia tambah banyak, makanya urusan banyak, menterinya harus banyak. Makanya Allah kemudian ngasih logika perimbangan, logika politeisme, kemudian Allah ngasih logika monoteisme. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasaqisun wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyani masalah. Kata Allah, daraballahu, Allah ngasih perumpamaan, satu gambaran logika berpikir untuk mengimbangi logika mereka. Yaitu apa? Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka. Ada seorang yang punya majikan banyak, punya bosnya banyak. Fihi syuraka, yang majikan tuan banyak ini syuraka, saling punya banyak kepentingan. Yang majikan satu pengennya hujan, karena apa? Karena tutulan bakso, pro dengan jualan bakso. Yang satunya lagi, Tuhan satunya karena pro penjual es, pengennya panas terus. Ini kan bertentangan, mutasyakisun. Kalau ada Tuhan banyak, pasti punya kepentingan masing-masing, punya kepentingan dan punya egonya masing-masing. Nah ini di satu gambarkan oleh Allah. Kalau punya Tuhan banyak, syurfi syuroka, yang masing-masing punya kepentingan, dibandingkan dengan rojulan salama li rojulin, punya Tuhan satu, yang Tuhan satu ini karpe nggak banyak-banyak.
perintahnya nggak banyak-banyak. Kalaupun merintah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggak berat-berat. Sudah punya Tuhan satu, bos satu, majikan satu, orangnya enak banget, nggak perintah yang neko-neko, yang macem-macem. Kira-kira hal yastawiyani masalah, kira-kira yang paling enak itu apa kata Allah? Maka Allah ngasih pertanyaan tapi nggak ngasih jawaban. Itu artinya kalau kita itu punya logika, pikiran yang waras, sehat, itu pasti akan memilih punya Tuhan satu. Makanya di akhir ayat itu, falhamdulillah, kalau kalian memang sudah nyaman dengan Tuhan satu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini logika perimbangan yang Allah sampaikan. Karena apa? Karena dalam kenyataan fakta ketika Quran ayat ini turun, mereka itu bertuhankan banyak. Makanya Allah sampaikan wa ilahukum, dan Tuhan kalian itu sejatinya adalah ilahu wahid, Tuhan yang satu. Itu siapa? Allah Subhanahu. Nah, ini lafaz Allah, nama Allah itu spesial. Jadi spesial lafaz Allah ini ditulis lengkap Allah yang menunjukkan Allah. Dihilangkan alifnya itu juga masih menunjukkan Allah. Lillah, milik Allah. Lamnya dibuang, lahu sama masih Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah. Dibuang lamnya lagi menjadi hu, itu juga Allah masih. Hu artinya kata ganti dia. Jadi dia Allah. Makanya ada thariqah yang kemudian zikirnya bukan la ilaha illallah, bukan Allah Allah, tapi dengan domir hu. Jadi cuma menyebut domir sya'an, pengganti lafaz Allah, yaitu dengan hu. Makanya ini ada thariqah yang kalau zikir bukan la ilaha illallah, sebab kepanjangan. Karena kalau misalnya melafazkan la ilaha illallah untuk orang yang syakaratul maut, itu kadang-kadang juga riskan. Misalnya lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalau orang yang sudah mau dalam sekarat itu khawatirnya baru mengucapkan la ilaha, wis kemudian langsung dicabut. Ini kan riskan karena maknanya tidak ada Tuhan. Makanya kemudian di antara ijtihad para ulama, ada yang kemudian zikirnya itu bukan lengkap la ilaha illallah, atau bukan dengan lafaz Allah, tapi dengan domirnya kata ganti, yaitu apa? Hu. Kalau ini kan aman, menghu. Jadi gampang. Tapi harus apa namanya, maknanya tahu. Jangan hahu. Enggak tahu maknanya. Nah, ini diantara apa namanya thariqah para ulama. Memang Kanjeng Nabi yang diajarkan secara langsung itu adalah jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ini yang lengkap, atau dengan lafaz Allah atau dengan tadi nih. Jadi Allah sampaikan ilahu wahid, Tuhan yang hakiki, yang asli itu adalah Tuhan yang satu. Nah, kita ini cara tahu bahwa Tuhan itu satu itu yang bagaimana? Kalau ini kan informasi yang sifatnya apa namanya, verbal. Informasi dari ayat-ayat, dari kalimat yang Allah sampaikan melalui para nabi, yaitu Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Ini kalimat yang verbal. Tapi kita ini
Harus menguji ilahu wahid itu yang seperti apa. Dan kita tahunya itu dengan bagaimana. Maka para ulama di dalam menguji ilahu wahid, kita tahu bahwa Gusti Allah itu satu. Itu dalam kitab Tauhid. Caranya itu dengan kita melihat alam semesta. Alam semesta itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Alam semesta itu masih teratur. Jadi matahari yang masih beredar di dalam garis edarnya, dalam orbitnya, rembulan pun sama. Sejak dicipta sampai sekarang, sampai nanti kiamat, itu masih beredar dengan aman. Sebagaimana di dalam surat Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim wasyamsu tajri limustaqarril laha. Itu konstitusinya alam. Konstitusinya matahari, rembulan sejak dicipta sampai sekarang itu masih beredar terus. Andai kata Tuhan itu dua, ini logika para ulama tauhid. Andai kata Tuhan itu dua, itu pasti ketika mau pilkada itu mataharinya di stop dulu. Karena apa? Tuhan sedang lagi pilkada, pemilihan Tuhan. Karena apa? Tuhannya banyak, punya kepentingan banyak, rebutan. Kalau Tuhan itu rebutan, punya kepentingan masing-masing, maka yang terjadi adalah dunia alam semesta ini akan rusak, akan hancur. Maka kita tahu bahwa Tuhan itu satu. Dengan melihat alam semesta masih baik-baik saja, bumi juga masih baik-baik saja, matahari, rembulan juga masih baik-baik saja, alam semesta masih baik-baik saja. Karena apa? Karena Tuhannya satu. Andai kata Tuhan itu banyak, pasti akan berebut. Bahkan kalau pilkada Tuhan, pilihan Tuhan, ini pasti akan rebutan. Ketika misalnya lagi kampanye, ini kampanye tak stop dulu mataharinya, kan jadi repot. Kalau kampanye kemudian di stop dulu rembulannya, jadi repot kita. Makanya barokahnya Tuhan itu satu, alhamdulillah, alam semesta masih baik-baik saja. Nah ini logika ilahu wahid yang disampaikan oleh Allah. Wahai manusia, wahai orang-orang kafir yang kala itu yang sedang diajak dialog oleh Allah, bahwa Tuhan sejati itu adalah ilahu wahid, Tuhan yang esa. Tahu caranya, tahu Tuhan itu esa itu tadi gimana? Melihat alam semesta masih baik-baik saja. Itu buktinya. Jadi di dalam kalau kita ini belajar tentang tauhid, ilmu tauhid, itu yang logika yang paling diajarkan, yang paling gampang untuk dicerna, itu dengan cara melihat alam semesta ini masih baik-baik saja. Itu bukti bahwasanya Tuhan satu. Kalau Tuhan berbilang pasti alam semesta akan rusak. Di logikanya sangat gampang. Tuhan itu satu, buktinya apa? Buktinya alam semesta masih baik-baik saja. Ketika Tuhan itu punya kompetitor, Tuhan itu berbilang, Tuhan itu kemudian tidak hanya satu, maka pasti antar Tuhan itu akan berkompetisi. Dan ketika Tuhan itu berkompetisi, yang terjadi adalah dunia ini akan rusak, bahkan mungkin akan hancur. Nah, ini logika yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, ilahu wahid. Makna wahid, makna satu itu kemudian tafsirkan dengan berbagai macam tafsir. Kalau ilahu wahidnya kita umat muslim, ya sifat dan zat itu satu itu enggak berbilang. Satu ini juga tidak terdiri dari bagian-bagian. Itu wahidnya dalam
teologi Islam. Jadi dalam teologi Islam, ilahu wahid, Tuhan yang satu itu tidak berbilang. Tidak berbilang itu artinya tidak 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau tidak satu yang terdiri dari bagian-bagian. Kita kan satu. Jenengan punya tubuh satu, tapi kan punya bagian-bagian. Ada kepala, ada telinga, bahkan di kepala juga bagiannya macam-macam. Ada telinga, ada mata, ada mulut. Kemudian dalam tubuh juga bagiannya macam-macam. Ada tangan, ada kaki. Itu makna satu tapi terdiri dari bagian-bagian. Nah, ilahu wahid dalam teologi Islam itu bukan begitu. Berbeda dengan teologi ilahu wahidnya nuwun sewu orang Kristen misalnya. Itu mereka percaya bahwa Tuhan itu satu, tapi terdiri dari 3. Makanya ini wilayahnya Mbah Kun ini. Jadi dalam filsafat itu kadang-kadang ya rangkaian kata itu kadang-kadang membuat kita bingung sendiri. Satu kok terdiri dari 3, 3 terdiri dari 1. Jadi ilahu wahid dalam teologi Islam ya wahid betul-betul, tidak berbilang, tidak terdiri dari bagian-bagian. Nah, orang Kristen juga mengakui atau dia menganggap bahwa kita juga mengaku bahwa Tuhan itu satu. Tapi satunya Tuhan itu ada bagian-bagian. Ada yang disebut sebagai Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, kemudian apa? Anak ya, Tuhan Anak, Bapa, Roh Kudus dan Tuhan Anak, Putra, Tuhan Anak, Sang Rama, Sang Putra, Roh Kudus. Nah, mereka ini meyakini yang kebanyakan umat, meskipun mereka itu dalam teologinya juga banyak sekali ikhtilaf lah kalau dalam bahasa ini. Tapi secara umum mereka itu punya pandangan bahwa mereka itu ya ilahu wahid, mengakui bahwa Tuhan itu satu, tetapi terdiri dari 3. Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus dan Tuhan Anak. Nah, ini dalam wilayah pertarungan kata-kata, pertarungan daripada membuat sebuah pemikiran yang bisa melegakan hati. Menurut mereka Tuhan Bapa yaitu Tuhan yang memang Tuhan utamanya, seperti kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Roh Kudus ini karena Allah meniupkan ruhnya kepada jisim yang namanya Tuhan Anak, badan yang Tuhan Anak. Sebetulnya kita pun itu sebetulnya mengalami proses yang sama seperti Nabiullah Isa. Kita ditiupkan oleh Allah jasad wadaknya kita ketika masih berada di dalam rahim ibu kita. Itu kan kemudian Allah sampaikan wa nafaha min ruhihi, dan kami tiupkan ruhku, ruh yang Allah punya itu kemudian ditiupkan ke dalam jasad kita ketika masih berada di rahim ibu kita. Ruhnya dari Allah menjadi kemudian kita dilahirkan. Jadi Nabiullah Isa yang dianggap rohnya Tuhan dan juga menjadi anak ketika sudah dilahirkan, kita pun sama. Artinya sebetulnya kalau Isa itu dianggap Tuhan, bagian dari Tuhan, bagian yang menyatu dengan Tuhan, kita pun sama. Prosesnya seperti itu. Kita ditiupkan ruh oleh Allah, kemudian dilahirkan oleh Allah ke muka bumi. Nah, cuman bedanya ketika teologi mereka, Yesus atau Nabiullah Isa yang kemudian disalib itu. Nah, proses penyaliban itu yang kemudian dianggap sebagai jaminan pembersihan atas semua makhluk. Jadi dosanya makhluk manusia apapun itu sudah ditebus dengan salib atau Nabi Isa yang bisa disalibkan darahnya Nabi Isa. Nah, ini yang
sangat-sangat berbeda dengan konsepsi kita. Dengan konsep Islam itu tidak ada dosa warisan dan tidak ada dosa yang ditebus kecuali dengan amaliyah perbuatan diri kita sendiri. Nah, efek dan dampaknya daripada teologi ini kemudian orang itu menjadikan semua apapun dosa itu gampang sudah ditebus oleh Yesus, oleh Nabi Allah. Sementara kalau dalam Islam itu kita itu beramal yang untuk diri kita sendiri. Ketika melakukan kesalahan pun harus membersihkan diri sendiri. Tidak kemudian langsung alhamdulillah dosanya sudah ditebus bebas. Nah, ini seringkali menjadi iklannya mereka. Mereka itu di dalam dakwah itu sudah pokoknya manusia sudah dosa-dosanya diampuni. Nah, ini bedanya dengan kita dalam akidah kita kaum muslimin itu bahkan dilarang untuk menjadi lilin. Lilin itu artinya apa? Menerangi orang lain sementara dirinya itu hancur terbakar. Itu malah dilarang. Konsepnya Quran itu adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kata Quran, kalau kita ini pengen menjaga dari panasnya api neraka, ya jagalah diri kita sendiri. Baru kemudian ring terdekat kita, keluarga, orang lain. Bukan kemudian kita pasang badan menerangi orang lain, tetapi dirinya sendiri hancur. Itu sebuah perbedaan yang sangat mendasar antara konsep-konsep ketuhanan di dalam Islam dengan konsep ketuhanan yang mereka pahami. Nah, ini sekali lagi bahwa ilahu wahid, Tuhan yang satu. Yang satu dalam konsepsi Islam, dalam konsep Islam itu adalah satu yang tidak berbilang. Jadi langsung menegasikan konsep-konsep Tuhannya orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengakui bahwa Tuhan itu harus banyak, itu langsung terhapus. Atau konsep-konsep tadi yang satu tetapi terdiri dari bagian-bagian. Tuhan ilahu wahidnya dalam Islam, Tuhan yang tidak berbilang, Tuhan yang tidak terdiri dari bagian-bagian. Makanya kita mengenal Tuhan itu karena Tuhan tidak bisa dibayangkan tan kinoyo opo kalau bahasanya Mbak Kun. Itu makanya kita dalam mengenal Tuhan itu cukup dengan mengenal sifat-sifatnya. Makanya Allah sampaikan, siapa ilahu wahid? Allah terangkan, ilahu wahid adalah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Siapa Dia itu? Kemudian Allah kenalkan dengan sifatnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan kita yang satu, yang tunggal itu adalah yang punya sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Yang pengasihnya itu tidak pilih kasih, meskipun mereka nggak kenal dengan Allah, tetap dikasihi oleh Allah. Allah nggak pernah pilih kasih, oh ini belum beriman kemudian jatah rizkinya ditahan, enggak. Bahkan kadang-kadang mereka itu jatah rizkinya karena memang tahu tentang cara mencarinya. Barangkali rizkinya di dunia lebih banyak dari kita. Karena mereka itu kadang juga mencarinya bukan hanya yang halal saja. Pokoknya kalau dalam bahasanya Mbah Kun itu wal-wal kejual. Terus boten ngertos sandal, aspal, bantal, diuntal. Jadi nggak tahu halal haram. Karena apa? Karena memang Allah menggelar rahmatnya itu siapa saja. Orang yang zalim, orang yang rusak, orang yang semuanya dikasih oleh Allah. Tapi Allah punya sifat Ar-Rahim. Yang kata para ulama, Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang digelar di dunia ini, yang kalau di kurs atau dibikin sebuah prosentase, itu prosentase
Ar-Rahmannya Allah itu hanya 1% yang Allah kemudian percikan, yang Allah segerakan di dunia ini. Itu hanya baru 1%. Itu saja semuanya sudah bisa menikmati. Yang iman yang menikmati, yang belum beriman yang menikmati. Ini rahmannya Allah yang tanpa pandang bulu, yang tidak pandang kasih, nggak pilih kasih, semuanya pokoknya Allah kasih. Ini rahman. Tapi kalau rahimnya Allah khususan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya kalau di persentase ini hanya 1% Allah segerakan di dunia. Sementara Ar-Rahim itu adalah sifat Allah yang 99% itu nanti ditangguhkan di akhirat. Enggak kebayang seperti apa nikmatnya kita. Makanya kalau yang 1% saja kita sudah bisa buyang-buyu, kemana saja bisa. Nah yang 99% itu kira-kira seperti apa? Itu bayangannya luar biasa. Makanya kata baginda Rasulullah, kalau kalian mau membayangkan nikmatnya surga, itu enggak akan bisa terbersit sekalipun dalam pikiran, enggak pernah terbersit di dalam hati. Karena apa? Nikmatnya itu tiada terhingga. Karena di sana ada rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita harus punya kebanggaan, rasa percaya diri, dan rasanya kita ini nyaman punya Tuhan satu, sehingga insya Allah sebelum kiamat dunia ini pasti akan aman-aman saja. Meskipun kita dalam sejarah pernah mengalami adanya yang namanya Perang Dunia Pertama, adanya Perang Dunia Kedua yang dengan nuklir dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ada informasi mau Perang Dunia Ketiga. Saya nggak tahu. Tapi kita husnuzon ketika Allah itu masih satu dan pasti akan tetap satu, dunia ini akan aman-aman baik-baik saja. Ini adalah satu harapan dari kita dan punya rasa kebanggaan. Tuhan satu itu memberikan kita nyaman. Maka perintahnya Allah, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Biqaulina alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin itu sebelum dilanjut dengan diskusi, mungkin bahkan ada yang mau disampaikan. Monggo. Terima kasih.